Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila abaihi wa akhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Thumma la susana Abdullah bin Abdul Muhaddad sallallahu alaihi wasallam wa Abdurrahim bin Ahmad al-Gadi wa usulihi wa furu'ihi. Thumma la susana lidina walidikum wa ila salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sudah menjelaskan mengenai roh itu kalau yang bagus akan disambut oleh malaikat yang bagus. Kemudian kalau seandainya ya roh itu tergolong orang yang jelek, maka disambutnya pun dengan malaikat yang kasar-kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabar anna Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, di dalam hadis diriwayatkan dari Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, idza tufiya rajul, ketika seseorang itu meninggal, wa wudi'a fi qabrihi, datanglah pada kuburannya, ja'a malikul maut, datanglah malaikat maut, wa qadha 'inda ra'si, malaikat maut tersebut duduk dekat kepalanya, wa 'adzabahu, kemudian mengazabnya, wa darabahu darbatan wahidatan, dan memukulnya dengan satu pukulan, bimit raqatin, dengan palu, apa namanya, yang besar tuh, godem. Falam yuqa adwun minhu illang qata'a, tidak tersisa dari anggota badannya kecuali anggota badannya itu sudah terputus-putus. Sekali pukulan anggota badan sudah hancur. Kemarin kan dikatakan kalau yang jelek itu datanglah malaikat, kemudian malaikat itu bertaring, dengan taringnya itu taring malaikat itu bisa membelah dunia dan matanya menyala seperti petir. Wa yalhibu qabrahu naran wa yaltahibu qabrahu naran, kemudian menyala-nyala dalam kuburannya tersebut. Tsumma yaqulu, kemudian malaikat itu berkata, kum biiznillah, berdirilah dengan izin Allah, bangunlah dengan izin Allah. Fa idza huwa qa'ada musawiyan, ketika jenazah tersebut berdiri tegak, soha sayhatan, jenazah tersebut menjerit dengan satu jeritan, yasma'uha ma bainas sama' wal ard, jeritan tersebut didengar oleh semua makhluk antara langit dan bumi, illal jin wal ins, kecuali jin dan manusia. Jadi ketika dipukul tersebut, jenazah tersebut berteriak, yang mana teriaknya bisa didengar oleh alam semesta kecuali jin dan manusia yang tidak diizinkan oleh Allah untuk mendengarnya. Wa yaqulu lil malik lima fa'alta hadza wa lima tu'adzibani. Jenazah tersebut ngomong kepada malaikat yang menghukumnya tersebut, yang mengazabnya, lima fa'alta hadza, kenapa kau berbuat ini padaku? Wa lima tu'adzibani, kenapa kau mengazabku? Faqad kuntu uqimus shalah, aku ini dalam salat, aku ini mengerjakan salat. Wa addiz zakah, aku mengeluarkan zakat. Wa asuma syahrul ramadan, aku ini puasa Ramadan. Fa yaqulu, kemudian malaikat yang menghukumnya ini menjawab, u'adzibuka bi annaka marrata yawman bimadzlum, aku mengazabmu karena kamu pernah suatu ketika berjalan melihat orang yang dizalimi. Wa huwa yastaghitsu, orang tersebut minta tolong. Yastaghitsu bika, orang itu minta tolong padamu. Falam tughithu, engkau tidak nolong. Wa shallaita yauman, memang kamu salat. Walam tatanazzah min baulik, engkau tidak membersihkan, tidak menuntaskan kencingmu. Nah, jadi malaikat tersebut mengazab, memukul tersebut bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak zakat, semuanya dilakukan. Akan tetapi dia diazab karena pernah suatu ketika ada uang minta tolong, padahal dia mampu untuk menolong, dia tidak maunya. Atau memang dia sholat, tapi dia tidak istibro, tidak menuntaskan kencingnya tersebut, itulah diazab.
Fabana bihadzal khabar an, maka jelaslah dengan hadis ini anna nusratal mazlum wajibah, bahwasanya menolong orang yang sedang dizalimi itu hukumnya adalah wajib. Itu kalau kita mampu. Kalau kita mampu, wong itu minta pertolongan kita, kita wajib tolong. Kalau seandainya kita tidak tolong, padahal kita mampu, itu azab bagi kita kelak. Itu kalau kita mampu. Kamaru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a madluman fastaghatha bihi wa lam yughithu dzuriba fi qabrihi mi'ata sautin minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat orang yang terzalimi kemudian dia minta tolong dan tidak ditolongnya, dzuriba fi qabrihi mi'ata sautin minan nar, dia dipukul di kuburannya sebanyak 100 kali dengan pukulan yang berasal dari api. Nah, jadi kalau seandainya wong minta tolong, kita mampu, kita tidak menolongnya, maka kita akan dipukul dengan palu yang panas yang dari api itu 100 kali pukulan. Ini di dalam hadis. Kemudian waruwi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, arba'atu nafarin yati bihimullahu yaumal qiyamah ala manabira min nur. Ada 4 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala datangkan di hari kiamat, dia di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Ada 4 golongan, dia nanti di akhirat itu dinaikkan di mimbar, yang mana mimbar tersebut berasal dari cahaya. Wa yadkhiluhum fi rahmati. Kemudian dia tergolong orang yang dirahmati Allah, dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah. Kila, para sahabat tanya, man ulaika ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah SAW bersabda, man ashba'a ja'ian. Man ashba'a ja'ian. Yang pertama adalah orang yang mengenyangkan orang yang sedang lapar. Ada orang lapar, dikenyangkan. Au jahaza ghaziyan fi sabilillah, atau membekali orang yang perang fi sabilillah. Ada wong nak berperang fi sabilillah, kita bekali, kita modali, kita lengkapi apa yang ia perlukan. Itu yang kedua. Au a'ana dha'ifan, atau menolong orang yang sedang lemah. Kita tergolong orang yang kuat, tolong yang lemah. Kalau tidak bisa tolong dengan materi, tolong dengan tenaga. Walhasil kita tolong. Wa aghatha malhufan, dan menolong orang yang sedang kesusahan. Kita tolong. Jadi 4 golongan ini Allah akan bangkitkan dia, Allah akan masukkan dia naik di atas mimbar. Mimbar itu terbuat dari cahaya dan Allah golongkan dia tergolong orang yang dapat rahmat. Yang pertama yaitu orang yang mengenyangkan, yang kedua orang yang menolong untuk fisabilillah, yang ketiga orang yang membantu orang yang sedang kesulitan, kemudian yang keempat orang yang membantu sedang lemah. Kemudian waruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Anas bin Malik annahu qala Rasulullah SAW bersabda, idza wudi'al mayyit fi qabrihi, idza wudi'al mayyit fi qabri, ketika mayit itu diletakkan di kubur, wa uhilut turab alaih, dan ditutuplah dengan debu, dengan tanah. Ketika jenazah itu ditaruh di kubur, kemudian mulai ditutup dengan tanah, fayaqulu yaqulu ahluhu auladuhu wa sayyidahu wa ashira wa syarifahu, berkatalah anaknya, keluarganya, sayyidnya, orang yang mulianya, mengatakan semua. Bukan gini. Ketika jenazah itu diletakkan di kubur, kemudian mulailah ditutup tanah. Yaqulu ahlu, berkatalah keluarganya, wa auladu, dan anaknya, wa sayyidah wa syarifah, wahai pemimpinku, wahai orang yang mulia. Fayaqulul malakul muwakkil,
Kemudian malaikat yang mewakilinya berkata kepadanya, "Atasma'u ma taqulun?" Apakah engkau dengar apa yang mereka katakan? Keluarganya mengatakan, "Wahai yang mulia, wahai juragan dan lain sebagainya." Malaikat maut tanya, "Apa engkau dengar suara tadi?" Kemudian fayaqulu, jenazah mengatakan, "Na'am, iya." Fayaqulu, "Anta kunta syarifan?" Malaikat tanya lagi, "Apakah engkau tergolong yang mulia?" Malaikat yang tanya. Fayaqulul abdu, abad berkata, "Hum yaqulun zalik." Tidak, mereka yang mengatakan saya ini mulia. Mereka yang mengatakan mulia. "Ya laitahum yaskutun." Aku berharap mereka tuh diam. Enggak usah muji-muji lah. Enggak usah muji-muji. Aku berharap mereka tuh diam. Fayad ghatuhu qabru fatakhtalitu adla'uhu. Kemudian menyempit kuburannya, kemudian tulang rusuknya hancur, saling bertemuan, sempit, saking sempitnya. Kemudian ada seruan, wa yunadi fi qabrihi. Dia ada seruan dari kuburnya, wa azma, wahai tulang-tulangku yang sudah hancur. Wahai tulang-tulangku, wahai tulang-tulang. Wa zalla maqama, adun, apa ini? Hina sekali tempatku. Wa nadamata, aku nyesel nian. Wa anfa su'ala, keras nian pertanyaan. Ini keluhan-keluhan daripada jenazah. Ketika sudah diletakkan jenazah, diremet sama alam kubur, roh ini mengatakan, "Woi tulang-tulangku," hancur kan? Hina sekali tempatku. Nyesel sekali aku perbuatan yang telah lewat. Keras sekali pertanyaannya. Hatta tadkhula awwalul lailati jum'ah min Rajab min amihi dzalik. Seru penyesalan tersebut itu berlanjut sampai kapan? Sampai malam Jumat pertama kali, malam pertama malam Jumat di bulan Rajab di tahun dia meninggal. Ketika misal bulan apa berarti? Walhasil di sini di jeritan tersebut, tangisan-tangisan tersebut, penyesalan tersebut itu akan berlanjut sampai malam pertama di malam Jumat bulan Rajab. Nah, bulan Rajab. Ketika sudah bulan Rajab, fayaqulullahu ta'ala, Allah berkata, "Ushhidukum ya malaikati," saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, "inni ghafartulah," aku mengampuni dia, sayyiatihi, kejelekannya, wa mahautu khotoyahu bi ihya'ihi hadhil lailah, dan memaafkan kesalahan-kesalahannya dengan sebab hidupnya malam itu. Nah, jadi dalam hadis ini menunjukkan berarti malam Rajab kan tergolong Ashhurul Hurum yang menghidupkan, insya Allah kita akan terbebas daripada siksa kubur semua tadi itu. Jadi kalau seandainya kita ingin selamat dari azab kubur, berarti langkah pertama tadi hidupkan malam malam Rajab, Ashhurul Hurum. Kemudian kalau kita seandainya pengen kita nanti dibangkitkan dan ditempatkan di mimbar yang terbuat dari cahaya, kemudian digolongkan oleh Allah yang mendapatkan rahmat, berarti 4 perkara tadi. Mengenyangkan orang yang lapar, membantu menyiapkan alat perang, kemudian menolong orang yang kesulitan atau membantu orang yang kesusahan. Ada 4 poin di situ. Nah, mungkin sampai itu ini bab berikutnya. Bab berikutnya, bab yang ke-16, menceritakan tentang masuknya malaikat ke alam kubur sebelum mungkar nakir. Jadi sebelum mungkar nakir ada dulu yang mendahului. Ini insya Allah
besok pada bab yang ke berapa? Al-Babus mana ini? 16. Wallahu a'lamu bissawab.